Hai guys, kita lanjut lagi di perbandingan vektor part 2. Oke, part 2 adalah tinjauan analitis perbandingan vektor ya. Vektor adalah vektor yang berpangkal di 0,0 dan dilambangkan dengan satu huruf kecil. Sehingga di sini pangkalnya itu 0 ya. 0, 0, 0,0,0 gitu ya. Nah, untuk A-nya itu A1, A2, A3. Nah, untuk mencari vektor OA, OA itu sama aja dengan vektor A kecil, maka menjadi A1I ditambah A2J ditambah A3K. Atau bisa ditulis dalam bentuk vektor, jadi nyusun ke bawah ya, A1, A2, A3 seperti itu. Jadi nanti di sini tinggal ditambahin IJK gitu ya. Nah, tambahin IJK. Sebagai contoh diketahui ada 2, min 3 sama 4, maka vektor posisi A adalah vektor A 2I dikurang 3J ditambah 4K. Oke. Jika OA ditambah AB sama dengan vektor OB, maka nih vektor OA itu menjadi A kecil gitu ya. Ditambah vektor AB, tulis vektor AB sama dengan vektor OB itu jadi B kecil gitu ya. Nah, maka kalau ditanya adalah vektor AB sama dengan A-nya ini pindah ruas, tadinya positif menjadi negatif. Jadi kesimpulannya adalah vektor AB sama dengan vektor B dikurang A. Seperti itu. Sebagai contoh, diketahui A 2, min 1, 6, dan B-nya min 3, 2, 4, maka vektor AB sama dengan, sama seperti yang ini ya, vektor AB sama dengan vektor B dikurang A, atau yang belakang duluan dikurang sama yang depan, gitu ya. Sama dengan, misal di sini, ini tadi B-nya berapa nih? B-nya min 3, 2, 4, nah susun ke bawah, min 3, 2, 4. Dikurang sama vektor A. Vektor A-nya 2, 1, 6. Tulis 2, min 1, 6. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, jumlahkannya posisinya yang sama nih. Min 3 dikurang 2. Oke, jadinya min 5. Oke, lanjut. 2 dikurang min 1. Nah, min sama min jadi plus ya. Jadinya jawabannya 3. 4 dikurang 6. Jadinya min 2. Nah, dari sini min 5, 3, min 2 kita ubah lagi menjadi IJK. Jadinya min 5 jadi min 5I, 3-nya jadi plus 3J, min 2-nya jadi min 2K. Seperti itu. Bisa ya? Oke, lanjut. Kita menentukan rumus perbandingan ruas garis. Menentukan rumus perbandingan ruas garis. Nah, di sini ada AP banding PB itu sama dengan M banding N. Nah, ketika kita bikin ruas garis seperti ini, ya. Nah, sini lihat AP banding PB yaitu M banding N. Nah, di sini ada titik O. Nah, O-nya di sini tuh 0,0,0 gitu ya. Karena ini ruas garis, dari titik O kita garis ke A. Nah, jadi vektor OA itu sama aja dengan vektor A kecil nih. Oke. Terus di sini titik P kita tarik garis juga. O ke titik P. OP ya, berarti vektor OP itu di sini sama juga dengan vektor P kecil. Sekarang 0 O ke B itu vektor OB sama dengan vektor B kecil. Nah, untuk menentukan vektor P-nya kita bisa pakai cara silang. Kita silang aja ya. Nah, tulis di sini ya. Berarti vektor P sama dengan, di sini N kan? N kamu kalikan ke A. Jadi di sini N dikali vektor A. Ditambah,
Nah, di sini M kamu kali silang ke vektor B. Berarti M dikali vektor B. Nah, pernya berapa? Jumlahkan perbandingannya. Berarti M ditambah M. Nah, seperti ini rumusnya ya. Untuk kalau soal perbandingan vektor untuk menentukan nilai P. Seperti itu. Terus, Ibu punya cara lain juga. Nanti terserah kalian mau pakai yang mana ya. Kalau ini kan silang ya, disilang. Kalau Ibu, misal di sini ada AP banding PB sama dengan itu M banding N kan. Boleh pakai cara yang ini tadi disilang. Kalau Ibu kita coba cara yang ini. Jauh kamu kalikan dengan yang jauh. Jadi di sini vektor P sama dengan jauh dikali jauh, berarti N dikali vektor A. Ditambah deket, kamu kali deket. Berarti M dikali dengan B. Perbandingannya kamu jumlah M plus N. Oke. Boleh cara yang kali silang seperti ini, boleh pakai cara yang jauh sama jauh, dekat sama dekat, seperti itu ya. Oke, sehingga untuk A, nah A-nya ini XA, YA, ZA, dan B, XB, YB, ZB, serta P, XP, YP, ZP terletak segaris dengan AB akan memiliki perbandingan AP banding PB, M banding N, maka berlaku. Nah, rumusnya jadi gimana nih? Maka berlaku jadi gimana nih? Oke, kita coba bikin rumusnya nih ya. Di sini AP banding PB, M banding N, maka berlaku. Nah, XP sama dengan N dikalikan XA ditambah M dikali XB per N tambah N. Seperti itu ya. Terus kalau YP gimana? Oke, YP atau pakai warna lain ya. YP sama dengan N dikali YA ditambah M dikali YB per M ditambah N. Oke, sekarang yang Z. ZP sama dengan N dikali XP ZP ya. Dikali ini sebenarnya N dikali ZA ditambah M dikali ZB per M tambah N. Gitu aja ya. Pokoknya kalau di sini X berarti XA sama XB. Kalau sini Y berarti YA sama YB. Kalau sini Z berarti ZA sama ZB. Seperti itu. Gimana? Paham? Kita langsung ke contoh soal. Oke, untuk lebih jelasnya, ikutilah contoh soal berikut ini. Nomor 4.
Misalkan P, Q, dan R adalah 3 titik yang segaris dan berlaku PR banding RQ sama dengan min 2 banding 5, maka nyatakanlah vektor E, vektor R dalam P dan Q. Oke, kita mau pakai cara yang silang tadi apa mau pakai yang deket sama deket, jauh sama jauh. Oke, kita coba pakai yang jauh sama jauh, deket sama deket ya. Kan cari vektor R, berarti di sini R sama dengan, lihat di sini ya, jauh sama jauh. Berarti 5 dikali berapa tuh? 5 dikali P ya. 5 dikali P ditambah deket sama deket, deket sama deket. Oke. Berarti min 2 dikali per, kita jumlahin perbandingannya, min 2 ditambah 5. Vektor R sama dengan 5 dikali P min 2 dikali Q per min 2 ditambah 5, 3. Oke, jadi vektor R-nya sama dengan, oke, ini 3 kan, sini sebenarnya kita ubah jadi 1/3 gitu aja ya. 1/3 kurung 5P dikurang 2Q. Udah selesai. Kan tadi cuma minta nyatakan vektor L dalam P sama Q aja. Sampai sini sudah selesai. Oke, next kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 5. Jika titik A, B, dan P kolinier. Kolinier itu maksudnya segaris ya. Dengan perbandingan AP banding PB sama dengan min 4 banding 3, maka nyatakanlah vektor A dalam vektor B dan oke. Terus mau pakai cara mana? Deket sama deket, jauh sama jauh boleh. Kita nyatakan vektor A ya. Berarti di sini vektor A nanti kita pindah ruas ya. Oke, vektor, kita nyatakan vektor A dalam bentuk P sama B. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, ini AP banding PB. Oke, di sini berarti vektor P sama dengan jauh kali dengan jauh, berarti 3 dikalikan dengan vektor A ditambah dekat dikalikan dengan yang dekat, berarti min 4 dikali dengan B per, jumlahkan perbandingannya, min 4 ditambah 3. Vektor P sama dengan 3 dikalikan vektor A, min 4 kalikan B jadi min 4 kali B, vektor B per min 4 ditambah 3 adalah min 1. Oke, karena kita mau mencari yang A, kita mau cari yang A, maka ini kita kali silang dan kita pindah-pindah ruasnya. Oke, P di sini tuh sama aja P per 1 ya. Jadi dikalikan 1 kalikan
3A berarti 3A min 4B sama dengan vektor P kalikan min 1 jadi min vektor P. Oke, kita mau jadi 3A ya, maka min 4B nya kita pindahkan ruas ke kanan, jadi 3 vektor A sama dengan, nah ini pindah, min vektor P, min jadi pindah jadi plus 4 kali vektor P. Berarti di sini vektor A sama dengan, nah karena ini kali jadi bagi ya, jadi di sini min P, min vektor P ditambah 4 kali vektor B per berapa, karena ini 3 jadi di sini bagi 3. Oke, atau bisa juga kita tulis jadi seperti ini, vektor A sama dengan, karena ini pecahan 3 jadi 1/3. Oke, di sininya min P, min vektor P ditambah 4 dikali vektor B seperti ini. Gimana? Bisa? Bisa ya? Atau bisa juga, boleh nggak Bu kalau 4B duluan? Ya sama aja ya. Misal sini vektor A sama dengan 1/3 4 kali vektor B min vektor B. Boleh. Ini sama aja. Oke. Lanjut nomor 6. Jika titik A, B, dan C kolinier, berarti maksudnya segaris ya, dan berlaku vektor AB sama dengan 2/5 vektor AC. Nyatakan vektor B dalam vektor A dan C. Oke, masih ingat nggak tadi vektor AB itu vektor B dikurang A? Oke, nah di sini vektor AB sama dengan 2/5 vektor AC. Oke, ini kita kali silang dulu aja ya, karena ini pecahan kan. Nah, kita kali silang. Ini sama aja per 1, jadi 5 kalikan AB, 2 kalikan AC gitu ya. Jadi di sini 5 vektor AB, terus di sini 2 kali vektor AC. Oke. Udah jadi seperti ini. Sekarang tinggal kita lanjutkan 5 vektor AB itu sama aja dengan vektor B dikurang vektor A sama dengan 2. Nah, vektor AC itu sama aja dengan vektor C dikurang vektor A, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang ini kita kalikan pelangi. Ini kita kalikan pelangi di sini 5 kalikan B jadi 5 kali vektor B, 5 kalikan min vektor A jadi min 5 vektor A sama dengan 2 kalikan C jadi 2 vektor C, 2 kalikan min A jadi min 2 vektor A. Oke. Nah, kita suruh menyatakan ke dalam vektor B. Jadi B-nya ini biarkan di ruas kiri, min 5A-nya kita pindahkan ke ruas kanan, gitu ya. Jadi 5 vektor B sama dengan 2 vektor C dikurang 2 vektor A. Nah, min 5 vektor A-nya pindah jadi plus 5 vektor A. Gitu. Lanjut, 5 vektor B sama dengan, ini gimana nih? Oke, ini sejenis ya, ini sama-sama vektor A ya.
min 2A ditambah 5 vektor A. Jadi 3. Oke, berarti sini 2 vektor C ditambah 3 vektor A. Oke, kita nyatakan ke dalam vektor B. Jadi di sini vektor B sama dengan 5 ini pindah ruas jadi bagi ya. Jadi 2 vektor C ditambah 3 vektor A per 5. Oke, atau bisa kita tulis juga vektor B sama dengan, nah karena di sini 5 jadi 1 per 5 gitu ya, bawahnya kan per 5. Jadi 1 per 5 kali, nah ini bisa diurutkan dari 3 dulu, 3 vektor A sama ditambah 2 vektor C, seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut nomor 7. Diketahui 2 titik A 6, 5, min 5 dan B-nya itu adalah 2, min 3, min 1 serta titik P pada AB ya, titik P itu pada vektor AB sehingga AP banding PB-nya 3 banding 1. Tentukan koordinat titik P. Oke, langsung aja ya. Koordinat titik P sama dengan, oke, jauh dikali jauh gitu ya, 1 dikali A terus ditambah deket kali deket 3 kali B per perbandingannya di jumlah. Oke, di bawahnya adalah dijumlahkan perbandingannya, yaitu 3 ditambah dengan 1 gitu ya. Nah, berarti di sini vektor P sama dengan, oke, 3 tambah 1 kan 4. Nah, dia ada di bawah kan, per 4. Jadi di sini kita bisa tulis 1 per 4 dikali 1 kalikan A, atau kita tulis vektor A gitu ya, plus 3 kalikan vektor B, jadi 3 vektor B. Kamu di sana dulu, jangan ganggu dulu. Enggak. Mana cepetan enggak. Tuh, anak sono-sono nih. Orang aku lagi bikin video. Suaranya berisik. Ibu gotong keluar ya. 1, 2. Ibu gotong mana? Keluar. Pelan-pelan. Aku lagi berisik. Aku nggak berisik sekarang. Jadi kamu nah. Ambilin aku air dong. Hati-hati licin. Sini aku bukain. Siapa? Aku bukain ya. Aku tunjuk banget. Tapi jangan penuh-penuh, segini aja. Pelan-pelan, awas licin ya, lihat jalan.